Makanya Terus itu kan ketika pertama kali turun kan nggak sekali apa namanya ya, langsung membaca. Ketika Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril, Iqra, disuruh membaca itu kan, sedangkan kajian Nabi sendiri kan dikenal sebagai seorang yang ummi. Ummi itu bisa ya. diartikan tidak pandai baca dan menulis. Nggak bisa Rasulullah itu baca dan bingung nulis. kan, Iqra, kata beliau, ma ana biqari. Apa yang saya baca Ah, ini? ya 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 Ma ya. ana biqari. Ah, Iqra ya Muhammad gitu kan. Sampai dua kali. Ma ana biqari. Apa yang saya baca? Bingung dia kan ya. Iqra bismi rabbik. ya. Ma ana biqari. Sampai tiga kali. Apa yang saya baca itu? Baru yang keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Tuhanmu yang menciptakan. Jadi hasil bacaan beliau itu bukan murni dari beliau sendiri, tapi memang ilham dari wahyu dari Allah. Ya, Nah, yang batas oke oke. dari apa namanya, dari tulisan, dari buku, koran dan sebagainya. Tapi apa saja yang sekiranya bisa kita baca, kita baca. Yang terpenting Bismirabbik, sertakan asma Tuhan Tuhanmu. Dan di situ dalam perintah Iqra tidak disebutkan objek bacaannya, tidak. Iqra'ul Iya Quran bisurah iya iya iya. Rabbik. Kemudian tidak Benar juga benar benar. tidak Iqra'ul Quran, tidak Iqra'ul novel, tidak Iqra'ul majalah, tidak Iqra'ul apa namanya? eh ya apalah, tapi Iqra bismi rabbik, bacalah, yang penting bismi rabbik, dengan asma Tuhan. Jadi sesuatu yang kita alami, sesuatu yang terjadi, kemudian sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan, semuanya bisa kita tulis. Alam, tumbuhan, semuanya sebenarnya banyak Ya, sekali loh aksara yang bisa hmm, kita benar. tulis gitu kan. Banyak sekali ayat-ayat bacaan yang bisa kita tulis. Banyak gitu. Jadi ide itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari apapun gitu. Bukan hanya dari buku sih sebenarnya. Iya Yang sih, benar sih mas. saya ini. Saya setuju, saya Ya setuju. misalkan lah kita sekarang ngobrol lah, contoh ininya, contoh gampangnya. Kita ngobrol, kita nyantai ngopi, kan ada ide-ide yang bisa kita tulis. Ya, Misalkan benar, benar. dari yang saya sampaikan, saya bisa menulis di sini. Mungkin terkait Ya, dengan benar. tadi asrama tentara Ya, itu ternyata baru sebulan yang lalu berdiri, benar. timnya ada 6, itu kan bisa ditulis itu kan. Iya, iya, benar, benar. Ini kan hasil bacaan seperti itu. Ya sederhana sih sebenarnya. Gak usah ruwet-ruwet lah, gak usah rumit-rumit gitu. Santai. Jadi jangan dibuat kayak menakutkan, gak sih, sebenarnya biasa aja gitu. Iya sih mas, benar sih mas. Apalagi jenengan kan jurusan PBA ya. Aduh, Literaturnya itu kan banyak itu kan. Saya aduh. apa saya itu? Amin. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Insya Allah lah mas, semoga saya jadi mahasiswa PBA yang Amin baik lah. amin. Amin amin. Sebentar lagi lulus kok. Aduh. Itu Oh iya ada mas, yang tanya itu. Ada yang tanya. apa tuh? Buka Buka Q&A. question and sudah nggak, Kak? Kalau sesi Answer. tanya jawab, iya Nanti kita ya. buka. Ada ya. Tapi nanti ya sekitar dua lah mas, maksimal dua pertanyaan. Tapi nanti kita tampung lah yang menarik, mana yang nggak menarik buang. Ya, jangan gitu. Yang gak menarik ya kita tampung juga. Oh, Aman. tampung dulu. Oke. Tampung aja semua. Jangan dibuang. Sesuatu yang tidak manfaat pun sebenarnya juga manfaat. Iya sih. Makanya Iya benar tulisan benar yang benar benar. tulisan yang buruk sekalipun itu Ah, sebenarnya masih lebih baik daripada tidak ada gitu. iya benar. Saya Ya, setuju. sampah bisa Saya kita setuju. olah jadi sesuatu yang bermanfaat. Kotoran hewan juga bisa kita olah sebagai pupuk. Bisa semuanya dimanfaatkan. Tergantung kitanya gitu kan. Makanya sangat disayangkan kan. Apakah sebuah kreativitas harus bersifat komunal atau personal, Mas? Yo bisa kedua-duanya sih kalau menurut saya. Kalau misalkan asrama lentera ini kan komunal ya. Iya, komunal. Kalau Komunal. saya menulis buku ada yang personal, ada yang Ada yang komunal. personal, Kalau ada kalau yang yang komunal. komunal itu kan yang buku-buku antologi itu kan ya. Ah, Buku-buku yang tahu. digarap bersama itu kan juga juga bisa. Jadi Komunal ya itu. keduanya menurut saya juga bisa.
Kalau masalah penerbitan buku, Mas, ribet nggak, Mas? Sebenarnya gini, ya ini untuk pemahaman. Kan kadang kita itu takut ya. Nah itu Yang benar, Mas. menjadi yang menjadi momok itu kan nanti naskah saya diterima enggak gitu. Nah, itu bikin down juga kitanya. Dibaca apa enggak gitu kan. Nah, itu benar, Mas. Ada yang mau baca apa enggak, itu juga menjadi ketakutan. Iya, pasti, pasti. Belum belum menulis udah takut gitu kan. Gak jadi. Belum menulis sudah takut. Iya. Lemah. Bahkan dulu iya, kita itu kurang pede kadang gitu. Kurang pede. Iya. Makanya sebenarnya gini, kalau dalam dunia penerbitan itu ada dua kategorinya sih. Ada dua. Ada penerbit dua kategori. Independen, indie. Independen, ada namanya indie, ya. Penerbit mayor. Penerbit mayor, indie sama penerbit mayor. Oke. Nah, kalau penerbit mayor itu yang kita ketahui seperti Gramedia, ya. Ya. Kemudian Gramedia. apa namanya? Banyak sih, Kompas juga termasuk sih, ada penerbitan. Kemudian Bentang Pustaka, Viva Press, banyak penerbit yang mayor itu. Nah, kalau penerbit mayor itu memang terus, Mas? Naskah kita diseleksi ketika mau menerbitkan di situ. Misalkan sama punya naskah dan ingin diterbitkan di penerbit mayor, itu naskah sama nanti melalui seleksi sama tim redaktur, tim redaksi gitu. Jadi gak semua naskah diterima. Ini yang mungkin menjadi apa namanya? Jadi momok itu kan. Wah, tadi naskah saya ditolak gitu. Bahkan banyak sekali cerita-cerita dari penulis besar, misalkan J.K. Rowling, itu kan buku Harry Potter berapa kali ditolak itu kan. Iya. Kali-kali cerita tuh, Mas. Kemudian ini juga Versa Besari itu juga belasan kali ditolak bukunya gitu. Jadi sudah biasa lah ditolak sama penerbit itu. Ya, biasa aja, jangan sakit hati. Ya, sama dengan ditolak cinta gitu paling gitu. Ya. Memang kalau di penerbit mayor itu ada seleksinya. Jadi nggak semua naskah diterbitkan. Tapi ketika naskah itu sudah diterima, nanti semua proses mulai dari editing, layout, desain cover, cetak, sampai terbit pemasaran. Ditanggung pihak sana. Semuanya ditanggung pihak oleh penerbit. Bahkan biaya cetaknya juga ditanggung biaya oleh penerbit seperti itu. Jadi kita tinggal menerima apa namanya hasil selesai gitu. Iya. Buku kita sudah tersebar di berbagai apa namanya buku-buku dia Gramedia seluruh Indonesia gitu. Itu yang mayor. Memang itu yang mayor. Naskah diterima. Tapi kan kita juga ada namanya penerbit indie. Nah, indie ini gimana, Mas? Penerbit indie itu semua naskah yang kita tulis diterima semua. Sejelek apapun, seburuk apapun, setidak berkualitas pun tulisan kita itu beneran. Itu pasti diterima. Pasti diterbitkan. Makanya nggak ada alasan, nggak berani, nggak bisa terbit, nggak ada. Bisa semuanya. Selagi ada naskah, itu pasti terbit di indie. Benar. Apapun, puisi, ya meskipun nggak jelas lah. Curhatan nggak bisa itu, curhatan nggak bisa itu. Nggak jelas. Iya. Itu juga bisa terbit. Yang terpenting indie itu kan ini ada biayanya. Jadi biayanya itu kita tanggung sendiri. Tapi kalau indie bebas seleksi gitu, Mas? Bebas seleksi, semua naskah diterima. Semua naskah pasti terbit. Iya, pasti terbit itu. Gitu. Yang penting kan bayar. Iya sih. Ya, nah, bayarnya itu ini untuk ganti biaya cetak biasanya. Gitu. Tapi indie sendiri itu juga banyak sekali indie kan ya. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang gratis, ada yang cuma mengganti biaya cetak aja macam-macam. Tapi kalau indie yang jelas semua naskah pasti diterima. Pasti diterima. Gitu. Kalau untuk hasil, Mas, kita berbicara materialisme lah. Ada lagi yang satu. Apa lagi? Ada lagi satu. Ini saya alami. Penerbit mandiri. Penerbit mandiri. Gimana tuh, Mas? Ya buat sendiri. Jadi semua proses mulai menulis, kemudian belajar editor, seleksi tulisan, kemudian layout sendiri, membuat desain cover sendiri, mencari pencetakan yang murah sendiri, mencari uang sendiri, cetak sendiri, jual sendiri, itu semuanya mandiri itulah. Itu mandiri. Itu penerbit mandiri. Itu saya.
Makanya Kalau yang kalau iya, bicara ah, kalau soal bicara soal apa namanya materi, materi. ya nggak nyambung saya. Iya sih, benar sih Soalnya Mas. banyak sekali keajaiban apa ya, Nah, barokah menulis lah. Barokah itu. menulis itu kalau soal materi malah datang sendiri gitu. Ya sama dengan ini sih, memang tarbiyah apa ya, pendidikan dari kiai saya sendiri, bapak Ya, sendiri, ya, tarbiyah benar. beliau itu dalam perjuangan, dalam apa ya, pengabdian itu jangan sampai apa namanya, ini mencari nominal gitu. Jangan menghitung nilai nominal, Iya, tapi iya, benar, menghitung benar, benar. nilai manfaatan, menghitung nilai moral. Ini tarbiyah Mm-mm. tabligh sebenarnya. Jadi jangan menghitung nilai nominal, yang penting yang dihitung itu nilai manfaat. Manfaatnya seberapa, kemudian nilai moral itu yang perlu kita hitung. Makanya ketika buku saya terbit itu Oh, kayak biaya-biaya cetak itu apa ya? Ya adalah tiba-tiba orang yang iya, teman iya. ngopi apa itu yang biayai. Meskipun saya sendiri gak punya uang, saya gak punya uang. Gak Min punya haitsu uang. la yahtasib ya, Mas. Nah, bahkan kemarin terakhir itu cetak 400 eksemplar itu habis Wih, 7 juta lah. 400 eksemplar, 7 juta. Habis Oke. dari mana kita tahu lah, Tapi dari ada mana. aja gitu, Mas. Ada aja gitu. Makanya saya tuh sering kali juga buku-bukunya Hah? tak berikan. Saya Oh berikan gitu. cuma-cuma gitu. Ketika ada para masyayikh, ada para guru yang kesini, terus saya berikan buku saya, minta doanya gitu. Dan saya nggak merasa eman, nggak merasa rugi, nggak. Saya malah seneng gitu. Yang penting manfaat gitu. Kadang kan sering kali begini, tiba-tiba ada orang yang chat gitu. Ternyata membaca buku saya gitu. Meskipun nggak harus saya share, nggak harus saya Iya, perlihatkan iya, gitu iya. kan. Iya, iya. Bahkan Benar, sampai benar, benar. saya dipanggil Gusola itu juga bukan karena saya sendiri maunya, bukan. Saya itu Oh gitu. malah Heeh. apa ya? Nggih. Saya itu apa ya? Sebenarnya kan kalau seseorang penulis seharusnya kan harus dikenal gitu kan ya. Iya. Kalau mikir, iya pasti. Agar tulisannya Pasti. dibaca gitu kan. Pasti. Sedangkan saya Mm. alami itu, yang saya alami selama ini, saya itu malah bagaimana agar tidak dikenal. Ya Meskipun dikenal. buku saya, ya meskipun buku saya itu banyak yang membaca, tapi jarang yang tahu. Soalnya jalur Ya. jalur yang saya tempuh itu jalur ya enggak, saya jarang upload, jarang ini ya. Yang penting bagaimana buku saya sampai ke pembaca manfaat. Ya. Bahkan Ah. seringkali kadang saya nggak tahu tiba-tiba ada orang chat ternyata pembaca buku gini 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 gitu. Tapi saya juga nggak nge-share seperti itu kan. Saya rasa belum perlu lah seperti itu. Bahkan sampai dipanggil itu juga bukan kemauan saya gitu kan. Saya bahkan takut gitu ketika dipanggil beliau itu kan. Terus sampai segininya itu kan. Padahal saya pengennya eh, itulah. Tapi Allah berkehendak lain gitu. Saya terima aja. Pasti. Mungkin kalau nggak ada peristiwa itu nggak ada ini kayaknya. Iya. Saya tetap paling tetap 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 apa ya, itulah. Sekarang pukul 24.03. 24.05 sesi tanya jawab Mas ya. Ya monggo. Kurang 2 menit tapi. Oh, udah lama kita ya, lumayan ya. Lumayan. Nah, siapa nih kalau nulis apakah ada jadwal tertentu, Mas? Enggak, tulis di mana aja, kapan saja, yang nulis aja. Berarti selagi ada ide langsung tulis gitu. Ya, yang penting nulis aja udah. Iya sih, benar. Saya nggak pernah membatasi diri saya. Kapan waktu Hmm. nulis apa, enggak. Makanya saya kalau ditanya genrenya apa, nggak jelas. Iya, tadi ada yang nanya genre tadi itu. Saya juga bingung. Iya, Yang jawab apa ya? mau novel juga agak nulis novel, mau pasti juga kadang juga bercerita, ya nggak jelas gitu ya. Intinya saya pengen nulis ya nulis aja. Itu yang memudahkan kita untuk apa namanya, mencurahkan ide-ide dalam tulisan gitu. Jadi gak ada batasan, gak ada sekat gitu. Kita lost gitu. Tulis aja gitu. Iya sih, benar sih, Mas. Kalau jaringan sendiri apa genrenya itu?
Kenapa Mas? Kalau sama sendiri genrenya apa? Genre, kalau saya di asrama, saya ngasuh yang kategori kajian Islam. Kajian Islam. Iya, kajian Islam. Kalau Mas Wahyu selaku pendiri, dia bagian kajian tokoh. Kajian Kajian tokoh. tokoh. Ada berapa ini sih? Ada berapa laman itu di asrama Kategorinya Antara itu? 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah 4 Mas. Yang pertama reguler. Reguler itu sifatnya umum lah. Yang kedua Semuanya masuk ke situ lah. politik, apa, filsafat dan sebagainya. Yang kedua kajian Islam. Yang ketiga kajian tokoh. Yang keempat forum curhat. Bercurhat. Ya, itu juga perlu ditampung. Ya. Tapi nggak ada enaknya Mas. Soalnya gini, kadang kan orang-orang itu apa ya? Ya kurang pede sih, kurang pede dengan curhatannya itu. Nah itu Kurang pedenya itu apakah curhatan saya itu ada manfaatnya, apakah curhatan saya itu ada yang baca itu kan. Padahal iya, meskipun curhatan, itu sebenarnya kalau kita pembaca bisa mengambil manfaat, juga bisa kita ambil manfaat gitu kan. Dari cerita orang lain, ada yang bisa kita ambil sebenarnya. Makanya gak usah malu lah, tulis saja apapun yang pengen kita tulis gitu. Ada kok pasti yang mengambil manfaat itu. Meskipun gak harus kita tahu siapa yang iya, mengambil manfaat. benar. Soalnya kan seringkali kalau seorang yang menulis itu gak tahu siapa yang baca, gak tahu siapa yang mengambil Iya, manfaat. iya. Kan dari sekian persen yang menyampaikan apa namanya, dari sekian persen yang membaca, cuma beberapa yang menyampaikan bahwa saya telah membaca dan saya mengambil manfaat ini kan sedikit gitu kan. Tapi pasti ada yang baca itu, pasti. Paham. Jadi ya curhatan juga perlu lah dituangkan. Okay. Karena saya kira curhatan itu lebih mudah untuk kita tulis sih, yang kita alami. Benar. Iya. Lebih Kita enak marah, nulis, kita sedih, kita putus Iya. cinta, kita tulis saja gitu. Tulis saja yang Benar sih. Kalau boleh tahu Mas, prinsip hidup apa Mas? jalani saja. Saya gitu aja udah. Aduh, gokil memang. Iya benar-benar logis. Nah kita kan cuma disuruh Jalani menjalani. aja. Iya sih. Karena seringkali itu saya tidak punya apa ya? Planning. Tidak bisa memilih. Bukan planning. Tidak bisa memilih. Untuk diri Gimana, saya. Mas? Tidak bisa memilih untuk diri saya. Termasuk misalkan saya kuliah. Saya kuliah juga bukan karena kemauan saya. Oh gitu. Bahkan saya masuk di KPI juga bukan karena saya milih di KPI. Di KPI. Saya nggak tahu kuliah apa, KPI itu apa, nggak tahu. Saya nggak pernah memilih. Makanya kalau ditanya misalkan, sampean kuliah memilih jurusan apa? Saya nggak memilih jurusan. Saya kuliah itu juga bukan karena saya. Kan? Iya sih. Benar. Saya kuliah dulu diantar kiai, diantar bapak ke kampus, yang isi formulir gitu aja, ngisi formulir. Kemudian jurusannya apa nggak tahu, disuruh ngambil KPI gitu aja, udah. Nggak tahu, nggak memilih saya. Nah itu gambaran lah, saya tidak bisa memilih. Makanya saya sekarang ya jalani saja itu, jalani saja. Oke, saya paham. Sangat berkesan Mas. Ini ada satu pertanyaan Mas dari Nafa Idatun. Kak, bagaimana cara mengakhiri? Aduh, saya kira masalah percintaan bukan ternyata. Kak, bagaimana cara mengakhiri apa yang sudah dimulai? Bukan. Ini sesuai tema. Oh iya. Saya bacain Mas ya. Kak, bagaimana cara mengakhiri apa yang sudah dimulai? Kak, bagaimana cara mengakhiri apa yang sudah dimulai? Misal menuliskan pasti ada kendalanya. Seperti yang disampaikan kakak tadi, harus ada istiqomah dalam menulis. Sudah istiqomah tapi di tengah jalan nyandet dan bingung mengakhirinya sudah dimulai. Monggo Mas, ditanggapi mohon. Itu sih pastilah. Semua kita mengalami hal yang sama. Ya, yang jelas ini aja dulu, dibuat santai aja dulu. Kita buat entah itu ngobrol dengan temennya, berdiskusi, membaca buku. Jadi ketika dalam kondisi itu kita buat belajar, kita buat banyak lagi baca buku yang sekiranya masih selaras dengan yang kita tulis. Misalkan
saya menulis tentang Al-Quran. Ketika saya mandek gak ada ide, saya harus banyak baca lagi buku-buku yang terkait dengan Al-Quran gitu. Dengan Dan Al-Quran. dari situlah nanti baru muncul ide-ide baru gitu untuk kita melanjutkan tulisan yang sebelumnya mandek. Atau kita bertemu dengan guru-guru kita diskusi dengan sowan teman-teman lah ya. kita, itu juga termasuk ini salah satu cara agar kita bisa melanjutkan ide yang sudah kita tulis. Oke. Termasuk mengikuti kegiatan seperti ini kan juga salah satu ini cara ya untuk mendapatkan ide. Oke, saya paham Mas. Pertanyaan kedua Mas. Ya, siapa tahu saya sekilas melihat jenengan langsung punya ide, wah seperti ini gitu kan ya. Aduh, saya tidak seperti yang dipikirkan Mas. Ya gak usah dipikirkan, jalannya aja. Iya. Pertanyaan kedua dari siapa nih? Fitriani. Fitri titik nih. Assalamualaikum Mas, kalau udah ada ide buat cerita tapi susah dituangkan dalam bentuk tulisan, cara mengatasinya gimana? Monggo Mas. Udah punya ide. Sudah punya ide tapi bingung bagaimana cara menuliskannya. Dekatkan tangan, Oh iya, benar. Oke, pena sama kertas. Coba. Dekatkan tangan dan pena sama kertas. Oke. Kalaupun memang nggak bisa pegang pena, nggak bisa pegang kertas, HP. Tapi buka aplikasi note. Nah, buka itu aja. Coba aja. Buka aja itu dulu. Kemudian coba aja langsung menulis gitu aja. Kan ide sudah ada itu, tuangkan di situ. Ketika kita sudah mendekatkan tangan dengan otak, nanti ada keajaiban apa ya? Ada hubungan itu. Memang tangan dan otak bersaudara itu ya. Punya nanti mereka sendiri yang mencari solusi nanti. Nanti tangan sendiri sama otak yang mencari solusi nanti untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi dekatkan tangan sama otak untuk saling bekerja sama gitu. Kalau ada pulpen kalau ada pulpen sama kertas, kalau nggak ada ya di HP, di laptop gitu kan. Kita kan kadang cuma punya editor gitu, tapi nggak mau kita tuangkan. Nggak ada usaha untuk apa namanya menuliskannya gitu kan. Dua pertanyaan terakhir Mas. Kurang 8 menit, jam 9 soalnya. Oh, udah mas selesai ya? Kurang 2 menit, 8 menit kalau nggak salah. Okay. Dari Sihabul siapa nih? Sihabul Fahmi. Bagaimana caranya agar orang yang di sekitar kita ikut serta menulis atau semangat literasi? Monggo Mas. Bagaimana caranya agar orang yang di sekitar kita ikut serta menulis atau semangat literasi? Ya semua itu ya kembali ke diri kita sendiri sih. Saya sepakat. Iya, kalau kita mau memberikan contoh, mau memberikan semangat orang lain, ya kita harus menulis gitu. Dan itu yang saya alami, yang saya lakukan. Saya jarang sekali untuk menyemangati orang untuk menulis, enggak. Saya menulis, kemudian ada orang-orang yang kemudian ingin menulis, dan ketika itulah baru saya masuk memberikan semangat seperti itu. Jadi setelah kita berikan contoh, setelah kita menulis, baru nanti banyak orang-orang yang mengikuti. Bahkan saya senang ketika ada orang yang mau belajar menulis itu. Saya senang sekali. Dan ya sama, kita sering belajar gitu, sering-sering gitu. Sampai berarti ibdak binafsik berarti Mas ya? Ah iya. Benar. Satu lagi Mas, terakhir. Tanya dong. Saya yakin setiap tulisan pasti menemukan pembacanya sendiri. Dan saya mau tanya begini, siapa penulis idola? Sehingga Masnya mengikuti gaya penulisannya. Siapa penulis idola, Mas? Nah, ini berkaitan dengan perlunya membaca. Gak ada namanya tiba-tiba itu menulis tanpa membaca. Bahkan karakter tulisan kita sendiri itu terpengaruhi dari bacaan. Saya dulu ketika sering membaca tulisan A.S. Laksana, dan gaya tulisan yang saya buat itu hampir sama dengan beliau. Model penyampaiannya, penulisannya ringan gitu. Kemudian ketika saya membaca banyak buku-bukunya Prof. Quraisy, itu tulisan saya karakternya hampir sama dengan beliau. Tapi kemudian setelah kita banyak sekali mengalami fase-fase itu, kita akan mempunyai karakter sendiri. Sehingga ketika orang sekilas melihat suatu kalimat, itu sudah bisa dibaca. Oh, ini tulisannya Prof. Quraisy. Ini tulisannya
Dokter Syahid, Dokter Syarif. Ini tulisannya kalau saya kira saya juga sudah punya ini sih, menemukan gaya sendiri gitu, punya karakter sendiri gitu. Bisa nanti kelihatan. Ketika saya dulu sering membaca tulisannya guru saya Dokter Syarif Hidayatullah itu, tulisan saya terpengaruhi dengan gaya beliau gitu. Jadi makanya membaca gitu kan, perlunya baca itu. Dari seringnya kita membaca, nanti cara penulisan kita juga terpengaruhi, tapi pada ini ya ujungnya nanti kita juga punya karakter sendiri, gaya tulisannya, gaya penyampaiannya, seperti itu. Oke, saya paham Mas. Nggak ada pertanyaan lagi, habis. Iya, Saya harus ngasih kesimpulan, Mas. Ya, monggo. Kesimpulan. Aduh. Ini Pada selesai dasarnya kesimpulannya. kurang 5 menit. Bagi semua orang-orang aku nggak kenal ya. Ini teman-teman kita di Unesta. Tapi banyak Iya. juga dari luar teman-teman saya juga ini. Beberapa Unhas, beberapa enggak. Terima kasih ke teman-teman semua ini ya. Ikut serta Iya. belajar bersama. Duh. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar setia Radio Asrama Lentera. Jangan lupa follow ya Asrama Lentera. Follow apa lagi? Dan jangan lupa beli bukunya Mas Aufal. harus ada timbal balik lah Mas. Sampai promosi saya juga promosi. Begitu. Iya. Iya. Baru dateng nih. Terakhir ini apa ini? Tadi itu sebenarnya saya kan habis maghrib itu tadi ini baca-baca lagi bukunya Laksana itu terkait dengan creative writing itu kan. Saya sudah merangkum di sini. Saya sudah baca menulis ini. Menulis. Ini sudah ada 3 halaman ini. Saya rangkum gitu kan. Saya tetap harus belajar, harus membaca, harus menulis gitu. Pasti. Terus harus siapkan gitu. Meskipun hanya tadi habis maghrib gitu kan. Tapi perlu gitu. Udah 2 kali beli bukunya Mas Aufal. Iya itu. Makasih. Mbak, mampir asrama, Mbak. Sebelah mana, Mas? Nggih, kurang 2 menit Mas, saya ucapkan terima kasih. Nggih, sama-sama Mas Guntur Firmansyah. Nanti selebihnya Asrama Lentera. Semoga nanti menjadi jurnalis. Amin ya Rob. Amin. Nanti selebihnya di warung-warung kopi aja Mas. Kita kondisi. Siap. Saya ini di Makassar sama di kantin. Saya tuh kalau kuliah jarang di kelas. Oh gitu, jarang di kelas. Kampus saya di kantin sama di warung itu depan. Beneran. Mahasiswa kreatif memang beda. Nggih, sabar Mas. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih. Ya, Asallahu ayyusahila wa yardo an jami'i umurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Guntur. Sami-sami.